Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai perilaku konsumen. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Dengan anggota kelompok kami, Duryatun Nafiah, Nikmatul Mukaromah, Dia Ayu Cahyani Tias, dan Wandalina Dewi Puspita. Untuk poin yang pertama yaitu yang kita bahas mengenai pendekatan utilitas. Pendekatan ini menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi badan seseorang. Adam Smith membedakan nilai guna dengan nilai tukar dan memberikan contoh yang sangat terkenal, yakni antara berlian dan air. Lalu seorang ekonom Inggris bernama William Stanley Jevons menjelaskan hubungan antara utilitas dan harga nilai tukar. Dalam tulisannya pada tahun 1862, ia memperkenalkan konsep utilitas marginal. Ia mengatakan bahwa utilitas marginal lah yang menghubungkan suatu produk dengan harga. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pendekatan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Artinya, konsumen tidak akan lebih suka pada suatu titik dibanding titik-titik lain yang terletak pada kurva tersebut. Ciri-ciri kurva indifference. 1. Semakin ke kanan atas atau menjauh titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. 2. Kurva indifference tidak berpotongan satu sama lain. 3. Kurva indifference berslope negatif. 4. Kurva indifference cembung ke arah angin. Berikut contoh schedule indifference dan kurva indifference yang ditunjukkan oleh tabel 4.2 dan gambar 4.1. Di sini tampak bahwa jika kuantitas suatu barang turun, maka kuantitas untuk barang lain naik agar konsumen dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai hubungan antara MRS dengan slope kurva indifference. Besarnya MRS sama dengan nilai negatif dari slope kurva indifference. Karena slope kurva indifference selalu negatif, maka MRS akan selalu positif. MRS sama dengan negatif, slope sama dengan min delta Y per delta X sama dengan negatif DY per DX. Di sini terdapat kurva marginal rate of substitution. Sudah dijelaskan di awal, semua kelompok barang yang disajikan pada contoh di awal menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Oleh karena itu, kita dapat menghitung MRS dari tongseng untuk sate dengan cara menghitung beberapa banyak sate yang akan dikorbankan untuk setiap piring tambahan tongseng. MRS sama dengan 5 tusuk sate antara titik A dan B karena konsumen bersedia untuk mengorbankan 5 tusuk sate 20-15 untuk setiap tambahan satu piring tongseng. Lalu MRS turun menjadi 4 tusuk sate antara titik B dan C. Konsumen tersebut hanya bersedia untuk mengorbankan 4 tusuk sate 15-11 untuk setiap tambahan satu piring tongseng. Lalu MRS turun-menurun menjadi 3 antara titik C dan D dan menjadi 1 antara titik D dan E jika perubahan jumlah tusuk sate semakin kecil. Pembahasan yang selanjutnya yaitu garis anggaran atau budget line. Dalam membuat konsep mengenai preferensi, yang pertama dibutuhkan yaitu dengan mengembangkan konsep dari apa yang dipilih dan dibuat oleh konsumen. Daerah yang fleksibel ditentukan oleh pendapatan dari konsumen dan harga barang-barang yang dikonsumsi. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu dan sesuai dengan suatu tingkat pendapatan tertentu, maka konsumen harus mengatur kombinasi barang yang akan dibelinya sehingga mendapatkan utility yang maksimal. Ciri-ciri dari garis anggaran yaitu yang pertama berslope negatif, yang kedua berbentuk linear selama harga tidak berubah, yang ketiga nilai dan garis anggaran semakin ke kanan semakin besar, yang keempat garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Dengan pergeseran garis anggaran,
atau harga berubah, maka kenaikan jumlah anggaran akan menggeser garis anggaran ke kanan menjauhi titik origin. Sementara itu, kenaikan harga barang X akan menyebabkan garis anggaran berputar mendekati titik asal sepanjang sumbu X. Teori selanjutnya adalah tentang pilihan konsumen. Teori pilihan konsumsi adalah yang menghubungkan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen, di mana pada sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indiferens tertinggi bersinggung dengan garis anggaran. Yang kedua, keadaan tersebut akan terjadi pada titik singgung antara kurva indiferens tertinggi dengan garis anggaran. Lalu, pada syarat keseimbangan sendiri terdapat rumus yaitu MRS sama dengan PX per PY. Titik C pada gambar 4.5 merupakan titik singgung antara kurva indiferens dengan garis anggaran. Oleh karena itu, slope kedua kurva tersebut harus sama pada titik tersebut, di mana slope kurva indiferens sama dengan min DY per DX sama dengan min MRS. Sedangkan pada slope garis anggaran sama dengan min PX per PY. Titik C merupakan titik keseimbangan di dalam contoh tersebut. Konsumsi tidak mempunyai rangsangan insentif untuk mengubah kombinasi barang-barang yang dipilihnya. Dengan kata lain, tidak ada kombinasi lain yang bisa dicapai yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kendala anggaran yang ada. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir adalah tentang penurunan kurva indifferent. Dalam ilmu ekonomi, tingkat kepuasan atau utility function digambarkan oleh kurva indifferent atau indifferent curve. Biasanya yang digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama, completeness, yang kedua, transitivity, dan yang terakhir, continuity. Semakin tinggi indifferent curve berarti semakin banyak barang yang dapat dikonsumsi, yang berarti semakin tinggi kepuasan konsumen. Perubahan pendapatan konsumen akan mempengaruhi anggaran yang disediakan oleh konsumen tersebut untuk membeli barang atau jasa. Jika pendapatan naik, maka ia akan merubah untuk membeli lebih banyak jika dibanding dengan pendapatan rendah dan sebaliknya. Perubahan pola konsumsi seorang konsumen dalam melakukan konsumsi barang atau jasa akan mengubah kondisi keseimbangan atau kondisi kepuasan maksimum konsumen. Seperti nampak pada gambar, nampak bahwa kondisi keseimbangan konsumen terjadi pada saat harga barang X adalah PX dan barang Y adalah PY. Sedangkan pendapatan konsumen L1 adalah kombinasi konsumsi yang ditunjukkan oleh titik A, yaitu titik singgung antara kurva ICT dengan garis anggaran I1 per PX, I1 per PY. Jika pendapatan konsumen naik menjadi I2 sedangkan harga barang X dan harga barang Y, maka keseimbangan konsumen akan bergeser titik B. Kemudian jika pendapatan konsumen naik dari I2 menjadi I3, maka keseimbangan konsumen akan berubah menjadi titik C. Garis yang menghubungkan titik keseimbangan konsumen, titik A, B, dan C sebagai akibat adanya perubahan pendapatan atau anggaran konsumen disebut kurva konsumsi pendapatan atau income consumption kurva atau ICC. Kurva indifference dapat digunakan untuk menurunkan kurva permintaan. Kuantitas-kuantitas pada kurva permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau dikonsumsi yang memaksimumkan kepuasan konsumen pada berbagai tingkat harga ceteris paribus. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.